Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mata kuliah inovasi pembelajaran yang berjudul Realistis Mathematics Education yang beranggotakan Alia Ardiana, Firda Aprilia, dan saya sendiri, Natasha Sabila, dan yang terakhir Maimunah. Next. Pengertian pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di Belanda sejak tahun 1970 oleh Institut Freudenthal dan menunjukkan hasil yang baik berdasarkan hasil The Third International Mathematics and Science Study tahun 2000. Realistic Mathematics Education atau RME adalah suatu pendekatan belajar matematika yang menempatkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mempermudah siswa menerima materi dan memberikan pengalaman langsung dengan pengalaman mereka sendiri. Next. Matematisasi. 1. Vertikal, proses pelaksanaan pemecahan masalah-masalah dalam bentuk simbol-simbol matematika sesuai prosedur matematika. 2. Horizontal, dari permasalahan dunia nyata ditarik masuk dalam dunia simbol. Next. Contoh matematisasi vertikal. 1. Representasi hubungan-hubungan dalam rumus. 2. Perbaikan dalam penyesuaian model matematika. 3. Penggunaan model yang berbeda dan penggeneralisasian. Next. Contoh matematisasi horizontal. 1. Pengidentifikasian perumusan, pemvisualisasian masalah dalam cara yang berbeda. 3. Pentransformasian masalah dunia real ke masalah nyata. Next. Berdasarkan matematisasi vertikal dan horizontal. 1. Pendekatan mekanistik merupakan pendekatan tradisional dan didasarkan pada apa yang diketahui dari pengalaman sendiri. Diawali dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. 2. Pendekatan empiristik adalah suatu pendekatan di mana konsep matematika tidak diajarkan dan diharapkan siswa dapat menemukan melalui matematisasi horizontal. 3. Pendekatan strukturalistik merupakan pendekatan yang menggunakan sistem formal. Misalnya pengajaran penjumlahan cara panjang perlu didahului dengan nilai tempat, sehingga suatu konsep dapat melalui matematisasi vertikal. 4. Pendekatan realistik adalah suatu pendekatan yang menggunakan masalah realistik sebagai pangkal tolak pembelajaran. Next. Karakteristik RME menurut Travers menggunakan masalah kontekstual. Awali dengan masalah kontekstual sehingga memungkinkan siswa menggunakan pengalaman atau pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya secara langsung. 2. Menggunakan berbagai model. Istilah model berkaitan dengan model matematika yang dibangun sendiri bagi siswa dari situasi nyata ke abstrak atau dari situasi informal ke formal. 3. Kontribusi siswa. Siswa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan berbagai strategi informal yang dapat mengarahkan pada pengkonstruksian berbagai produksi untuk memecahkan masalah. 3. Interaktif. Interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, serta siswa dengan perangkat pembelajaran. 4. 5. Keterkaitan. Struktur dan konsep matematika saling berkaitan. Biasanya pembahasan suatu topik harus dieksplorasi untuk mendukung terjadinya proses pembelajaran yang lebih bermakna. Next. Langkah-langkah pembelajaran matematika dengan pembelajaran RME. 1. Memahami masalah kontekstual.
2. Menyelesaikan masalah kontekstual. 3. Membandingkan dan mendiskusikan jawaban. 4. Menarik kesimpulan. Next. Kelebihan RME. 1. Karena siswa membangun sendiri pengetahuannya, maka siswa tidak mudah lupa dengan pengetahuannya. 2. Suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena menggunakan realitas kehidupan, sehingga siswa tidak cepat bosan untuk belajar matematika. 3. Siswa merasa dihargai dan semakin terbuka karena setiap jawaban siswa ada nilainya. 4. Memupuk kerjasama dalam kelompok. 5. Melatih keberanian siswa karena harus menjelaskan jawabannya. 6. Melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan pendapat. 7. Pendidikan berbudi pekerti, misalnya saling kerjasama dan menghormati teman yang sedang berbicara. Next. Kelemahan RME. 1. Karena sudah terbiasa diberi informasi terlebih dahulu, maka siswa masih kesulitan menemukan sendiri jawabannya. 2. Membutuhkan waktu yang lama bagi siswa yang memiliki kemampuan yang rendah. 3. Siswa yang pandai kadang-kadang tidak sabar untuk menanti temannya yang belum selesai. 4. Membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan situasi pembelajaran saat itu. 5. Belum ada pedoman penilaian sehingga guru merasa kesulitan dalam evaluasi atau memberi nilai. Penerapan RME membuat siswa mampu memahami konsep dan operasi pecahan. Memang merupakan hal yang tidak mudah dilakukan. Dapat terlihat pada pembelajaran penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Siswa cenderung kesulitan dalam menyamakan penyebut pada operasi penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Hal ini disebabkan karena siswa terbiasa dengan bilangan bulat dan guru tidak memberikan pembelajaran pecahan secara realistis yang sesuai dengan situasi konkret siswa. Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pembelajaran operasi pecahan di atas, diperlukan suasana pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar dengan situasi dunia nyata. Artinya pembelajaran pecahan memerlukan perhatian, kesungguhan, keseriusan, ketekunan, dan kemampuan profesional guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Next. Media RME. Media yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah media berbasis Adobe Flash. Adobe Flash adalah salah satu perangkat lunak dari komputer yang dapat mendesain gambar, video, animasi, dan efek lainnya. Karena kelebihannya Adobe Flash ini telah digunakan dalam merancang program pembelajaran berbasis komputer seperti kemampuannya menggabungkan kemampuan animasi huruf dan gambar yang menarik. Animasi dan huruf terlihat bagus pada ukuran Windows dan resolusi layar berapapun. Kecepatan gambar, animasi, atau huruf yang akan ditampilkan dapat diatur kecepatannya, serta dilengkapi dengan fasilitas tombol untuk dapat berpindah dari satu bagian ke bagian lainnya. Next. Kesimpulan. Rencana pelaksanaan pembelajaran penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama dengan menggunakan pendekatan RME. Dibagi dalam 3 kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pada kegiatan awal dilaksanakan kegiatan pengaktifan pengetahuan awal siswa dan membagi siswa berkelompok. Pada tahap ini dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan RME dengan tahap-tahapnya, yaitu tahap pendahuluan, tahap pengembangan model simbolik, tahap penjelasan dan alasan, dan tahap penutup. Serta pada kegiatan akhir dilaksanakan penyimpulan pelajaran dan pemberian evaluasi pada siswa. Next. Saran. Dalam kegiatan pembelajaran, guru diharapkan dapat menjadikan pendekatan RME sebagai suatu alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Karena kegiatan ini bermanfaat
khususnya bagi guru dan siswa, maka diharapkan kegiatan ini dapat dilakukan secara berkesinambungan dalam mata pelajaran matematika. Dalam menerapkan pembelajaran dengan pendekatan RME, guru harus benar-benar memahami langkah-langkahnya dan dapat mengelola waktu seoptimal mungkin. Peran guru sebagai fasilitator dan motivator sangat penting. Terima kasih. Kita membuka 3 pertanyaan. Silakan ditulis di kolom chat. Mohon ditunggu sebentar. Kami akan mendiskusikan bersama anggota kelompok. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Safira Malinda. Mengapa pendidikan matematika realistik merupakan pendekatan yang baik dalam pembelajaran matematika? Penerapan pendekatan matematika realistik akan membantu siswa untuk belajar bagaimana cara memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemecahan masalah yang ditemukan, membuat siswa lebih aktif dan tentunya keaktifan siswa mempengaruhi hasil belajar. Bagaimana Mbak Safira? Iya, Mbak Firda, makasih. Sama-sama. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Maulida. Apa yang menjadi dasar pemikiran pendekatan pendidikan matematika realistik? Pendekatan matematika realistik merupakan sebuah teori pembelajaran matematika yang berawal dari pandangan Hans Freudenthal. Pendekatan ini memandang matematika sebagai kegiatan manusia dan harus dikaitkan dengan realitas. Artinya matematika harus dekat dan relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Bagaimana Mbak Maulida? Baik, Kak Alia, terima kasih.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Taskiatul Lailia. Tadi kan di bagian kelebihan RME yang kedua itu pembelajarannya menyenangkan karena menggunakan realistis kehidupan sehingga tidak mudah bosan. Nah, pertanyaan saya pembelajarannya menggunakan realistis kehidupan itu contohnya seperti apa? Jawabannya adalah mendorong siswa menyelesaikan masalah tersebut baik individu maupun kelompok, memberikan masalah yang lain pada siswa tetapi dalam oleh beberapa masalah itu dan mempertimbangkan cara untuk menyelesaikannya. Gimana Mbak Tasya? Bagaimana Mbak Tasya? Apa jawabannya bisa diterima? Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya ya.